Oke, baiklah Bapak Ibu Saudara, salam sejahtera bagi kita semua. Selamat kita berjumpa kembali di channel Paulus Pinonto Antirayo. Dalam kesempatan ini, saya akan menemani Bapak Ibu Saudara dalam beberapa waktu ke depan. Untuk itu, bagi yang belum subscribe channel ini, silakan Bapak Ibu tekan tombol subscribe-nya. Dan Bapak Ibu komen jika Bapak Ibu ingin komentar. Lalu kemudian Bapak Ibu juga bisa share dan like sebanyak-banyaknya agar supaya Bapak Ibu mendapatkan notifikasi khotbah-khotbah dan renungan-renungan dari saya. Dan jika Bapak Ibu Saudara membutuhkan layanan doa, Bapak Ibu bisa menghubungi kami. Dan kami memiliki tim doa yang bernama Tim Doa Yabes. Dan Bapak Ibu bisa menghubungi di 0852 40 30 29 30. Nanti tim doa kami akan mendoakan Bapak Ibu Saudara. Dan Bapak Ibu Saudara, saya akan memberikan tema khotbah saya hari ini, saat ini adalah berkat dari silsilah Yesus Kristus. Bapak Ibu Saudara, mungkin Bapak Ibu berpikir bahwa tema ini unik. Ya, memang unik dan agak lain. Kenapa? Karena sangat menarik sekali dengan silsilah Yesus Kristus. Kalau kita baca, ya mulai dari ayat pertama dalam kitab Matius pasal yang pertama, kita boleh buka Alkitab kita yang terdapat dalam kitab Matius pasal yang pertama, ayat pertama sampai ayat yang ke-6. Saya akan bacakan buat kita semua. Inilah silsilah Yesus Kristus, anak Daud, anak Abraham. Abraham memperanakan Ishak, Ishak memperanakan Yakub, Yakub memperanakan Yehuda dan saudara-saudaranya. Yehuda memperanakan Peres dan Sera dari Tamar. Peres memperanakan Hesron, Hesron memperanakan Ram, Ram memperanakan Aminadab, Aminadab memperanakan Nahason, Nahason memperanakan Salmon, Salmon memperanakan Boas dari Rahab, Boas memperanakan Obed dari Rut, Obed memperanakan Isai, Isai memperanakan Raja Daud, dan Daud memperanakan Salomo dari istri Uria. Bapak Ibu Saudara, ini adalah hal yang luar biasa ketika kita didapati bahwa Yesus berasal dari silsilah yang luar biasa ya. Kenapa? Karena dia berasal dari keturunan Daud. Nah, seringkali kita menemukan beberapa orang ya yang sangat senang mempelajari silsilah dengan alasan bahwa ingin menghargai leluhur mereka, ingin tahu siapa leluhur mereka, ingin tahu keluarga-keluarga yang lain ternyata masih serumpun dengan mereka. Sehingga kalau kita lihat dari ayat-ayat ini di dalam pasal pertama ya, ayat 1 sampai ayat yang ke-17 itu menceritakan tentang silsilah Yesus Kristus. Nah, Bapak Ibu Saudara, sangat menarik sekali karena di situ ada tokoh-tokoh Alkitab yang luar biasa yang dipilih oleh Tuhan untuk menjadi orang-orang yang tangguh, orang-orang yang mampu menerobos, orang-orang yang mampu menembus kemustahilan yang sebenarnya nggak mungkin, tetapi jadi mungkin. Nah, sehingga tema khotbah ini cocok untuk kita semua renungkan ya, karena berkat dari silsilah Yesus Kristus pasti akan berdampak kepada kita. Nah, Bapak Ibu Saudara, di sini ada beberapa berkat yang akan kita peroleh saat kita membaca silsilah Yesus Kristus. Tentu Bapak Ibu Saudara, setiap kali Bapak Ibu Saudara membaca Alkitab pasti akan ada pesan di sana dan mungkin bahkan kesan yang Bapak Ibu akan terima. Dan ketika Bapak Ibu membaca Alkitab, tentu ada kesan sendiri dan pesan yang Tuhan sampaikan bagi kita, sehingga kita menjadi kuat di sana. Nah, Bapak Ibu Saudara, adalah ironis sekali ketika orang percaya saat membaca Alkitab dia tidak lagi mendapat suatu makna, mendapat berkat di sana ya. Jadi pastikan kita, kalau kita membaca Alkitab, membaca firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan, pastikan kita tuh ada berkat di sana. Kita pasti diberikan berkat oleh Tuhan. Entah itu hikmat, entah itu kasih, entah itu ketekunan, entah itu ketaatan, dan kita akan memperolehnya. Nah, jadi di sini saya akan jelaskan ada 3 berkat yang akan kita peroleh, yang akan kita miliki saat kita membaca silsilah Yesus Kristus. Berkat pertama,
kita akan memiliki status yang baru. Kita lihat dalam kitab Yohanes pasal yang pertama ayat 12. Kitab Yohanes pasal yang pertama ayat 12, firman Tuhan berkata begini, "Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya." Nah, berkat yang pertama yaitu ketika kita ya membaca silsilah Yesus Kristus adalah kita akan memiliki status yang baru. Bapak Ibu, pasti kita akan mendapat status yang baru ketika kita percaya dalam nama Yesus. Kenapa? Karena ini adalah janjinya, ya. Nah, kita harus pastikan bahwa kita memiliki status yang baru. Yang dulunya kita nggak punya status apa-apa, atau mungkin status kita agak lain gitu, atau mungkin status kita nggak jelas. Nah, sekarang kita tuh memiliki status yang jelas, status yang baru ya. Kita memilikinya di dalam nama Yesus Kristus. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Kita akan memiliki status yaitu anak-anak Allah ketika kita membaca silsilah Yesus Kristus. Sangat berdampak. Bapak Ibu Saudara, orang-orang Yahudi ya sebelum Masehi itu ketika mereka membaca Taurat, maka mereka akan menyatu dengan Taurat itu. Mereka akan merasa mereka punya bagian di dalamnya. Mereka tuh memiliki hal-hal yang luar biasa di dalam firman Tuhan tersebut. Sama seperti Bapak Ibu ya bisa ingat ya ketika Yosua menjadi bagian dengan dalam firman Tuhan, maka statusnya berbeda ya, statusnya menjadi baru. Yang tadinya hamba, yang tadinya seorang yang sering disuruh-suruh ya, yang tadinya dia uh, 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 adalah seorang servant of God ya, seorang hamba, bahkan dia tuh hamba dari atau hamba dari Musa yang kemudian bisa meneruskan ya menjadi seorang leader, menjadi seorang pemimpin. Nah, statusnya berubah ketika dia menjadi menyatu dengan firman ya. Dan ini adalah hal yang luar biasa. Demikian juga kita dengan Tuhan. Ketika kita ada dalam Yesus, status kita berubah. Nah, menjadi anak-anak Allah. Anak-anak Allah di sini ya biasanya dalam Alkitab ya, kalau dalam Perjanjian Lama istilah anak-anak Allah itu adalah orang-orang kudus ya. Kalau diistilahkan, diliterasikan itu adalah orang-orang kudus. Berarti kita menjadi orang-orang kudusnya Tuhan. Nah, itu berkat pertama. Berkat kedua, kita akan memiliki kekuatan yang baru. Setelah kita memiliki status yang baru, otomatis Tuhan gak akan pernah tinggalkan kita, Bapak Ibu Saudara. Ada janji lain, ada janji berikutnya yang Tuhan berikan, yaitu berkat kedua kita akan memiliki kekuatan yang baru. Kita bisa lihat di dalam kitab Yesaya pasal 40, kitab Yesaya pasal 40, Yesaya pasal 40 ayat 29, firman Tuhan katakan begini, ayat 29, Dia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Orang-orang muda menjadi lelah dan lesu dan teruna-teruna jatuh tersandung. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Bapak Ibu Saudara, yang kedua, ini berkat atau blessing yang luar biasa. Ya, di mana kita akan memiliki kekuatan yang baru. Bapak Ibu tahu, kalau orang lagi lemah, tapi ketika dia baca firman, itu dia akan jadi kuat. Kenapa? Karena Tuhan memberikan dia kemampuan, kekuatan. Orang kalau lagi tidak berdaya, Alkitab janjikan, ya firman Tuhan janjikan bahwa Tuhan akan memberikan dia kekuatan baru. Mereka akan seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Itu mereka memiliki kekuatan yang baru saat mengiringi Tuhan. Banyak orang menjadi lelah, menjadi lemah ketika mengiringi Tuhan, dan capek terus-terusan melayani Tuhan, tapi merasa kok nggak dapat apa-apa, ya tidak ada tanda-tanda berkat Tuhan. Padahal mereka perlu pahami bahwa berkat Tuhan itu adalah ketika dia memiliki kekuatan yang baru. Tetapi karena kita sering mengartikan berkat itu sesuatu yang lain, maka kita akan sangat sempit memahami berkat itu seperti apa. Nah, berkat ketiga saat kita membaca silsilah Yesus Kristus, ya, kita akan memiliki cara pandang yang baru.
Nah, Bapak Ibu, kita bukan hanya memiliki kekuatan yang baru, tapi kita memiliki cara pandang yang baru. Mari kita lihat di dalam kitab Kejadian, ya, kitab Kejadian. Kita boleh buka dalam kitab Kejadian tentang Abraham, ya. Abraham dalam kitab Kejadian pasal yang ke-12 ayat pertama dan seterusnya saya bacakan buat kita semua. Berfirmanlah Tuhan kepada Abraham, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur dan engkau akan menjadi berkat. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau. Dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Lalu apa yang terjadi? Respon Abraham, dia langsung bergegas dari Ur-Kasdim. Dia langsung menuju ke Kanaan. Nah, ini berarti kita memiliki cara pandang yang baru. Seperti Abraham, dia memiliki cara pandang yang baru. Mengapa? Karena ada penyebabnya. Dia mengerti, ya. Kalau saya korelasikan, ya, bahwa Abraham itu mengerti tentang tipologi dari Yesus Kristus. Yesus Kristus sudah ada, ya. Adalah hal yang luar biasa ketika dia berjumpa dengan ya dengan malaikat, ya, dia berjumpa dengan tipologinya Kristus. Bapak Ibu Saudara, banyak gambaran-gambaran di mana Kristus itu ada, ya, Bapak Ibu Saudara. Nah, Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, Abraham memandang Ur-Kasdim sebagai tempat yang harus dia tinggalkan. Ya, Abraham memiliki cara pandang yang baru. Sekalipun di Ur-Kasdim dia itu memiliki harta yang melimpah-limpah bersama dengan orang tuanya, tetapi karena dia memiliki cara pandang yang baru, maka Tuhan makin memberkati dia, bukan hanya dengan berkat-berkat jasmani saja, tetapi dengan berkat-berkat rohani. Maka marilah kita tetap percaya kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh lagi, agar dia memberkati kita lebih dan lebih lagi. Semoga video ini dapat bermanfaat dan memberkati kita semua, dan Tuhan Yesus memberkati.